Selamat sore teman-teman semua, balik lagi di Ngobras sama Depok 24 Jam. Kali ini kita kedatangan tamu yang keren banget dari Uang Kamu, namanya Mas Aulia Akbar. Boleh dong Mas Aulia Akbar perkenalan dulu nih, biar teman-teman semua pada tahu. Ya, halo teman-teman, perkenalkan saya Akbar. Saya sekarang di Kemtrade ya, aplikasi belajar saham sebagai content manager, tapi saya juga uh, menjabat sebagai creator konten di Uang Kamu ya. Kemtrade itu apa? Tadi saya sudah jelaskan. Kemtrade merupakan aplikasi yang menyediakan layanan online untuk belajar saham. Jadi teman-teman bisa dapat analisis, lalu ada kelas-kelas webinar dan lain sebagainya ya. Jadi tinggal download saja aplikasinya, nanti bisa dicek fiturnya apa saja. Dan Uang Kamu ini sendiri kita juga sering melakukan event ya, ada IG live, ada webinar yang sifatnya adalah tentang perencanaan keuangan. Jadi basic mengenai keuangan. Dan jangan lupa juga teman-teman, nanti akan ada giveaway ya, buat teman-teman semua. Giveaway-nya berupa hadiah akses VIP gratis ke aplikasi Mtrade selama 7 hari. Caranya gimana? Masuk ke profilnya Uang Kamu ya, follow pastinya, dan klik link yang ada di sana dan masuk ke bagian giveaway ya. Nanti tinggal isi saja kuesionernya dan dijawab semua pertanyaannya, submit. Nanti pemenangnya kita akan umumkan besok. Nah, tuh kan teman-teman, jadi jangan lupa untuk menyimak sampai akhir live ini karena akan ada giveaway yang super keren banget dari Mas Aulia Akbar ini. Nah, kita kan sekarang membahas mengenai cara cerdas menghindari investasi bodong biar keuangan selamat ya, Mas. Ya. Nah, mungkin bisa dijelasin dulu nih sama teman-teman investasi itu sebenarnya apa sih? Itu kan mungkin banyak teman-teman yang belum tahu. Ya. Sebetulnya investasi merupakan kegiatan kita membeli aset ya. Kita membeli aset dengan harapan someday ya, atau nanti di masa yang akan datang nilai aset yang kita beli akan tumbuh, dan nanti kita tentunya akan dapat keuntungan dari pertumbuhan nilai aset itu, atau asetnya juga bisa menghasilkan penghasilan pasif ya, atau cash yang bisa kita jadikan pendapatan tambahan untuk setiap bulan atau setiap tahunnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, simple itu. Kalau misalnya kita mau memulai investasi itu apa sih yang harus diperhatikan pertama kali bagi pemula gitu, Mas? Oke ya. Yang pasti investasi itu beda sama nabung ya. Kalau nabung itu membuat uang kita beristirahat dan kita akan gunakan dalam jangka waktu pendek. Tapi kalau investasi kan lebih untuk jangka panjang. Jadi kita harus tahu dulu cita-cita kita di jangka panjang itu apa. 3 tahun kita mau, misalnya 3 tahun kita mau beli motor, 5 tahun ke depan kita mau nikah ya, atau 10 tahun lagi kita mau nyekolahin anak ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi harus ada cita-citanya dulu. Nah, setelah kita udah tahu cita-citanya apa, kita hitung kebutuhan dananya berapa. Nah, ketika sudah tahu kebutuhan dananya berapa, baru kita tempatkan uang kita di instrumen investasi yang pas ya. Kita bisa taruh itu di saham, kita bisa taruh itu di reksadana, di deposito, surat utang negara, dan lain sebagainya. Jadi kita tahu dulu ya, cita-citanya apa, kebutuhan dananya berapa, baru deh investasi gitu. Jadi pertama kali itu harus tahu tujuan dan cita-citanya itu sendiri ya, Mas, supaya bisa lancar investasinya. Ya, betul sekali. Oke, oh ya, buat teman-teman yang mau nanya boleh ya, tanya di kolom komen supaya kita bisa sama-sama belajar berguru kepada yang berguru ini, gitu ya. Mungkin aku mau nanya lagi nih, Mas. Kan baru-baru ini juga ramai tuh tentang investasi bodong, banyak banget di berita dan segala macam. Sebenarnya apa sih investasi bodong dan gimana cara kita bedainnya? Oke. Mari kita analogikan kayak mobil atau motor ya, motor bodong, mobil bodong. Simpelnya gini, kalau motor atau mobil bodong itu kan yang nggak ada platnya ya, yang jual mungkin STNK only gitu, jadi dia nggak ada surat suratnya, nggak lengkap, legalitasnya nggak lengkap. Kalau investasi disebut investasi bodong, ya otomatis investasi yang memang legalitasnya dipertanyakan di sini ya. Mungkin nggak, investasi yang bodong itu punya PT, mungkin aja pengelolanya bisa aja bikin PT, cuman apakah dia diawasi sama otoritas jasa keuangan atau Bapepti? Hmm. Bisa jadi enggak di situ. Nah, dia melakukan ini apa namanya, modus-modus penipuan ya di situ ya. Apalagi sekarang kita lihat di masa pandemi ini banyak teman-teman kita atau kerabat-kerabat kita yang kehilangan pekerjaan ya, atau kehilangan pendapatan di situ. Nah, bayangin ketika lagi ada kejadian seperti itu, ada satu entitas yang menawarkan
keuntungan, pendapatan tanpa pasif yang luar biasa, katanya nggak ada resikonya gitu ya. Nah terus habis itu ya siapa yang nggak tergiur gitu dengan tawaran seperti itu, apalagi sekarang yang nawarin dia flexing gitu ya, dia punya mobil, dia punya rumah, dia bisa pamer kesuksesannya dia kayak gitu, siapa yang nggak tergiur seperti itu. Nah masyarakat yang ini ya, yang masyarakat yang nggak tahu ya, dia nggak tahu kalau itu ada investasi yang bodong sifatnya, nggak ada legalitasnya, ujungnya ya ikutan dan akhirnya rugi gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan mostly memang permainannya ya kurang lebih ya gitu ya, antara dia ponzi atau ya judi gitu ya. Jadi nggak ada yang diuntungkan, ya sorry, yang diuntungkan ya badarnya gitu ya, bukan bukan si investornya gini gitu. Benar. Jadi pertama kali harus riset dulu. Jadi kita tahu benar-benar sebelum kita investasi kita harus riset. Betul ya Exactly. Mas ya, seperti itu. Exactly. Tadi ada pertanyaan tapi Ya, agak ke skip. Pertanyaannya uang kamu itu baru regulasinya seperti apa gitu. Tadi ada oke, pertanyaan baik. seperti itu. Oke, tadi aku lupa jelasin ya. Kalau uang kamu itu adalah platform, ya, sorry, uang kamu adalah platform financial planning yang sifatnya kita baru ada sebatas IG. Cuman uang kamu ada di bawah M-Trade, ya, M-Trade yang sudah punya license dari OJK sebagai penasihat investasi di sini ya. Jadi kita adalah aplikasi untuk belajar saham ya. Kita tidak jual, kita bukan brokers, kita adalah edukator di sini. Nah, uang kamu adalah sayapnya M-Trade untuk divisi perencanaan keuangan. Jadi di uang kamu di sini pulih 100% belajar di sini. Nggak ada titip-titipan dana di sini, nggak boleh gitu ya. Kita hanya belajar, benar-benar belajar dari yang nggak ngerti sampai jadi ngerti, dari yang udah ngerti jadi makin jago lagi soal investasi, soal mengelola keuangan gitu. Jadi dibimbing ya di uang kamu ini Iya, bukan menaruh dana tapi lebih ke bukan. belajar di sana. Iya, Iya, siap-siap. Ini pertanyaan perwakilan dari saya juga nih. iya. Kalau buat anak muda, milenial sekarang kan mungkin banyak yang sedang mau mencoba investasi, udah berpenghasilan terus mau investasi, itu baiknya investasi di mana sih? Kalau Mas Oke. Akbar boleh memberi saran? Oke. Jadi gini, kalau kita mau investasi ya, make sure kita tahu dulu instrumennya seperti apa dan tujuannya seperti apa gitu ya. Kalau benar-benar kita nol, apa kasarnya nol, nol pengalaman, kita nggak punya pengalaman, ada baiknya untuk mencoba investasi di instrumen yang kita tahu dulu ya. Apa aja yang paling kecil risikonya? Ada deposito, ada emas, ada reksadana pasar uang. Jadi atau suatu utang negara ya, suatu utang negara malah dia nggak ada risiko, zero risk, karena negara berutang sama kita ya, masa dia nggak bayar, dan itu imbal hasil sama modalnya dijamin di situ ya, dijamin di undang-undang gitu. Nah kalau kita memang baru benar-benar belajar, coba di situ sembari kita pelajari instrumen-instrumen keuangan lainnya. Nanti setelah udah paham ya, jangan ragu untuk mulai ke saham. Kenapa? Karena di usia muda ya, itu kan berarti kita punya jangka waktu yang sangat panjang ya, untuk kita berinvestasi di menuju masa pensiun kita nanti ya. Kita udah umur 50 tahun, waktunya kan panjang banget, 30 tahun. Nah, sementara kalau teman-teman lihat ya, pertumbuhan IHSG ya, kita lihat 10 tahun ke belakang deh ya, 2002 sampai 2022 itu tumbuhnya bisa 1.300%, teman-teman. Luar biasa. Bayangin kalau kita sudah investasi saham saat ini ya, sampai nanti kita baru baru jual itu, atau kita baru realisasikan di saat kita pensiun, berapa keuntungannya gitu. Karena ini kan IHSG atau saham itu kan dia merupakan mencerminkan ini kondisi fundamental dari perekonomian suatu negara juga. Kalau perekonomiannya dia maju ya otomatis ya IHSG juga melesat gitu ya. Cuman balik lagi ya, di sini risikonya tinggi ya, saham itu risikonya tinggi karena kita membeli perusahaan. Kuncinya satu, belajar, belajar lagi dan belajar lagi ya. Pahami, karena even 17 tahun di pasar modal aja dia masih belajar ya. Market terus mengalami perkembangan di sini ya. Gak ada ruginya belajar ya, tambah pinter malahan. Benar-benar. Jadi harus terus belajar, riset Ya, supaya nggak rugi ya Mas. Gitu nggak ya sih? kerugian Tapi pasti ada kalau ya. Kerugian pasti ada. uh, Cuman maksudnya kalau kita masih muda kan, even kita rugi benar. sekarang, kita harus cut loss dan lain sebagainya. Kita masih punya banyak waktu untuk menyehatkan kembali keuangan kita, gitu ya. Karena ini kan time horizonnya panjang, ya, gitu. Nah, ya. Tapi kalau menurut Mas Akbar sendiri lebih baik kapan sih waktu yang tepat untuk berinvestasi? Apakah
nunggu mapan dulu atau investasi untuk mapan gitu. Ah, Menurut oke. Mas Akbar gimana? Oke, actually gini sih ya, kita harus lihat dulu personnya seperti apa ya, orangnya seperti apa. Kalau memang sekarang kayak Anggi yang masih kuliah ya Anggi ya, kalau masih kuliah semakin cepat semakin baik karena di saat di masa kuliah kita kan eh, kita nggak punya tanggungan di situ ya, kita punya uang jajan dari orang tua, kita nggak punya tanggungan, kenapa nggak kita manfaatin aja buat investasi sedikit-sedikit aja, nggak apa-apa, ya sembari kita belajar ya. Tapi kalau untuk orang yang mungkin sudah punya tanggungan atau apa namanya, atau dia udah berumah tangga ya dan penghasilannya mungkin pas-pasan ya dalam artian oh saya baru tahu nih pentingnya investasi sekarang nih tapi saya buntutnya udah banyak nih saya nanggung keluarga saya nanggung apa namanya anak saya juga. Nah kalau kayak gitu ya dia harus nabung dana darurat dulu ya, at least dia punya dana darurat yang cukup, dia punya proteksi yang cukup, punya BPJS, baru dia mulai investasi gitu ya. Karena balik lagi investasi itu ada risikonya ya. Nah risiko itu yang harus kita uh, kita apa kasarnya kita ketahui gitu ya, kita pahami seberapa jauh kita bisa bertahan dengan adanya risiko itu, kita bisa menghadapi gitu, kita harus tahu sih. Oh, oke, Mas Akbar, ini ada pertanyaan dari teman-teman dari Nabila Syaki. Ya, Pertanyaan seperti ini, Mas Akbar, kalau kripto bisa dijadiin instrumen investasi nggak? oke. Ya ini merupakan ini ya apa namanya aset digital ya di sini ya. Actually gini, kalau saya bilang kalau dulu tuh banyak 2009 2018 ya banyak orang yang ngejadiin investasi itu dari apa sneakers, betul ya, sneakers dijual mahal lagi gitu, semua apapun bisa jadi aset investasi kalau memang kita tahu dengan kita tahu gimana cara jualnya dan bagaimana peminatnya di situ ya. Apapun bisa jadi investasi. Kripto sekarang ya aset digital gitu. Eh, Pasarnya aja 24 jam gitu ya, dan bagaimana ke depannya itu saya kembalikan lagi ke orangnya. Kalau memang kamu yakin gitu, kamu tahu resikonya seperti apa, kamu kamu tahu kalau kamu pelajari itu dan bisa aja gitu. Tapi untuk beberapa orang yang masih masih belum yakin, mungkin dia akan bilang nggak bisa. Jadi kembali lagi nih ke personnya seperti apa. Kembali ke Kalau masing-masing saya pribadi saya orang. punya, Ya. ya saya pribadi saya juga terjujur. Cuman memang profil risiko saya tidak terlalu, memang ya tinggi, cuman belum sampai di situ. Saya lebih suka ke pasar modal. Oke, oke. Balik lagi mungkin ke pertanyaan soal investasi bodong tadi ya. Gimana sih cara kita terhindar dari investasi bodong setelah riset-riset? Tapi kan kadang suka Ya. tetap keliru ya Mas, namanya manusia kadang tetap ada aja gitu kan. Nah, menurut Mas Akbar ada nggak sih tips-tips tertentu gitu? Oke, ada pasti ya. Intinya gini ya, kalau dalam investasi itu risiko ya, yang tadi saya bilang risiko dan imbal hasil itu berbanding lurus. Jadi kalau imbal hasilnya besar ya, sampai 1000% kayak saham gitu, risikonya juga dia besar pastinya. Tapi kalau misalnya imbal hasilnya kecil, deposito lah, ya risikonya kecil juga. Deposito dijamin sama LPS malah kan, lembaga penjamin simpanan risiko. Jadi simpanannya dijaga as long as dia nggak lebih dari 2 miliar gitu, dan suku bunganya masih di bawah suku bunga penjaminan gitu ya. Intinya di situ. Jadi kalau memang someday gitu ya, misalnya Anggi ditawarin nih ada ada orang, mau nggak nih 30% satu bulan ya, risikonya gimana? Udah nggak bakal ada risikonya, fix itu adalah ikuti ya, karena akan ada risiko, akan ada ketidakpastian dalam sebuah investasi gitu ya. Ya itulah challenge-nya gitu. Nah sebagai investor ya, challenge yang harus kita hadapi adalah bagaimana kita menciptakan keuntungan yang sifatnya konstan gitu ya, bisa untung 5% aja ya, per tahun gitu ya, dengan konstan tapi 5% bersih gitu, itu udah lumayan oke. Dengan perhitungan yang benar gitu ya, kita mau mencapai merealisasikan mimpi kita yang apa, kita mau beli rumah, itu bisa aja di situ. Nah ketimbang kita ya gitu apa namanya, oke 30% kayaknya nggak cukup, 30% deh katanya nggak ada resikonya, taunya game over, selesai uangnya hilang semua di situ kan. Nah itu yang pokoknya jangan sampai kita tergiur sama imbal hasil yang kayak gitu. Nggak ada lah yang zero risk tapi investasi apa imbal hasil gede, itu nggak ada. Dan kedua kita harus tahu ya, apakah platform itu diawasi oleh OJK atau Bapepti. Kalau di pasar modal, entitasnya, brokernya dan lain sebagainya itu harus diawasi atau diregulasi oleh OJK. Tapi kalau kita bicara kripto, emas, komoditas, itu under Bapepti ya di situ. Kurang lebih itu dua hal itu ya. Oh,
Jadi saya simpulkan bahwa yang pertama itu jangan mudah tergiur, yang kedua tuh riset lagi apakah itu tuh terdaftar di OJK, itu yang paling penting ya Ya, Mas ya. OJK untuk pasar modal ya, reksadana, saham tuh di OJK, tapi kalau komoditas, kripto itu di Bapepti. Ya, apa namanya, Oh iya. brokernya. Wah, makin menarik nih. Saya jadi berniat untuk investasi, belajar dari Mas Akbar. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas dari Kazuka Ziwa. Ya. Robot trading, apakah menurut Abang ada yang benar? Robot trading itu apa tuh Mas? Oke, jadi Saya kurang sebetulnya paham. gini, robot trading itu kan dia merupakan semacam apa teknologi ya, mesin ya bisa kita bilang semacam ya automate yang kayak alat-alat trading software trading gitu yang ditujukan untuk mereplace ini aktivitas trading perdagangan yang dilakukan manusia. Kadang-kadang gini, Anggi, kadang-kadang kalau kita ngelihat chart gitu ya, kita pengen jual, ini kayaknya udah untung nih segini nih 1,3% nih ya. Cuman kok ada rasa kayak tungguin aja deh, naik 10%. Kayaknya bisa nih besok segini, plus ternyata ambiar sampai minus 20% gitu. Itu kan kadang manusia gitu, greed gitu ya, wajar gitu ya, itu sifat Iya, iya. manusia. Robot trading itu sebetulnya kan ditujukan agar kita kita lebih disiplin, kita mungkin bisa nge-set ketika dia take profit berapa persen, habis itu dia stop loss berapa persen itu bisa diatur di situ. Nah pertanyaannya memang sekarang banyak sekali ya ini ya yang apa namanya yang berita-berita yang mengenai robot trading A, B, C, D, E, F, G gitu yang ternyata disebut penipuan gitu ya. Nah yang jadi masalah adalah gini, sering banget ditemukan ya di media sosial atau di grup Telegram. Kadang ada juga teman saya yang nemuin foto saya sama teman saya gitu yang jadi entah dia nyomot dari mana gitu kan, investasi. Saya juga kaget di situ, dan robot trading titip dana di situ. Nah itu yang nggak benar, member get member itu sendiri gitu ya. Itu yang nggak benar. Jadi ketika emang ditawarin, cek lagi udah legalitasnya seperti apa. Dia terdaftar di Kemendak, dia terdaftar, tapi terdaftar nggak sekarang di OJK, terdaftar nggak di Bapepti, sistemnya seperti apa barang yang dia jual di situ, apa underlying asetnya. Kalau dari sana aja dia nggak bisa dia nggak jelas gitu ya. Nah kita patut curiga. Jadi barang yang dijual juga kita harus jelas. Oke, mata uang asing atau kayak gimana gitu, telusuri lagi seperti apa gitu loh, mekanismenya seperti apa, terus habis itu apakah platformnya diregulasi atau tidak. Nah kita harus tahu. Dan kalau biasanya nih kalau dia udah ngajak-ngajak member apa segala macam, komisi keuntungan dipotong dulu buat komisi si marketingnya, itu udah pasti nggak beres. Buat apa dia ngajak-ngajak gitu kan, dia dapat komisi berapa gitu kan. Jadi balik lagi ke prinsip kehati-hatian sebelum nyebur gitu ya Mas? Iya. Benar-benar harus riset. Tapi kalau mungkin saya juga teman-teman banyak yang belum tahu cara cek di OJK dan Bapemdik ya tadi. Itu gimana sih? Sebetulnya dengan main ke website-nya sudah bisa sih, apa namanya kita cek ininya ya, apa namanya legalitasnya di situ bisa, atau enggak kita googling aja langsung, kita spasi OJK atau apa, misal platformnya apa OJK gitu, biasanya udah ada di situ. Dan mostly kita juga bisa lihat di berita sih, ada yang memang ada, kalau bisa kayak OJK habis ngeluarin izin kan biasanya ada ini juga kan, ada kayak informasi fintech berizin atau fintech yang sudah terdaftar kayak gitu ya. Jadi udah semakin mudah lah kalau untuk ini sih ya, apa namanya, untuk cek tahu informasi itu ya. Benar, tinggal pintar-pintar kita aja riset dan cari tahu sebelum kita terjun ke dunia investasi. Mungkin teman-teman sekali lagi yang mau bertanya boleh banget nih, mumpung kita lagi bersama Mas Akbar. Mas Akbar ini tahu banyak ya, jadi sekalian kita belajar. Mungkin teman-teman di sini ada yang tertarik untuk berinvestasi, jadi sekalian nanya dulu di sini. Sebentar ya Mas, Boleh, saya ada coba pertanyaan? cari, siapa tahu ada yang bertanya. Tadi terlewat. Sepertinya belum ada yang bertanya. Mungkin bisa dijelasin lagi Mas, tadi kan ada giveaway ya, mungkin tadi teman-teman ada yang baru join jadi belum dengar giveaway-nya, mungkin bisa dijelasin ulang. Ya teman-teman, aku announce lagi ya untuk giveaway-nya. Bisa nanti kita akan bagi-bagi hadiah, teman-teman masuk ke profilnya Uang Kamu, nanti ada link di situ, diklik langsung di bagian atas ya, giveaway Uang Kamu dan Depok 24 jam, diisi aja semuanya ya.
diisi kuesionernya dan dijawab pertanyaannya di situ. Pertanyaannya gampang banget pokoknya. Nanti menangnya bisa dapat akses M-Trade selama 7 hari gratis. Tuh Ya, kapan lagi tuh, makanya iya, teman-teman jangan lupa tontonin ini terus sampai akhir, jadi bisa ikut giveaway-nya. Nanti akan di-share di sini kan ya Mas, untuk ya, link questionnaire-nya. oke. Terus ini tadi walaupun kita sudah membahas tentang investasi bodong, tapi ini mungkin ada yang baru join, ada yang bertanya bagaimana menghindari investasi bodong untuk orang awam. Jadi mungkin bisa dijelasin ulang Mas bagian itu. Yang mana, sorry? Bagaimana cara menghindari investasi bodong? Oh, menghindari investasi bodong ya. Jadi pertama, kenali dulu yang pasti kalau kita ditawari ya. Ini pertama adalah pahami kalau risiko dan imbal hasil itu berbanding lurus ya. Investasi semakin besar imbal hasilnya, semakin tinggi juga risikonya. Terus dua, cari tahu underlying aset ya, atau aset yang diperdagangkan dalam investasi itu. Asetnya apa sih? Ya, kita harus cari tahu. Terus ketiga, coba cari tahu legalitas dari si brokernya atau yang nawarin investasinya, apakah dia terdaftar di OJK atau Bank Bapeti ya. Dan yang terakhir, kalau sistemnya udah kayak cari member get member kayak gitu, kamu patut curiga gitu ya. Karena ya investasi balik lagi, artinya investasi apa sih? Kegiatan kita membeli aset yang mana aset itu nilainya akan naik dan bisa menghasilkan pendapatan tetap buat kita atau ya menghasilkan keuntungan lain gitu ya, capital gain di situ. Nah sekarang buat apa kalau investasi member get member? Nah berarti kan yang membernya yang ngajak kita itu kan patut dicurigain gitu ya, buat apa kayak gitu kita sampai ajak-ajakan kayak gitu, berarti apa yang diperdagangkan di sini. Nah itu patut dicurigakan. Betul. Terus ada yang nanya lagi Ya, nih Mas, ya. untuk saham jangka panjang itu taruh di mana dan jangka pendek di mana? Mungkin Oh Mas ya, Akbar bisa gini ya, menjelaskan itu. kalau kita bicara mengenai apa namanya investasi jangka panjang dan jangka pendek ya. Kalau kita bicara jangka pendek ya, let's say 3 tahun ke bawah atau di bawah 1 tahun. Alangkah lebih baiknya kalau kita pilih instrumen investasi yang volatilitasnya atau fluktuasi nilainya rendah atau yang sifatnya pendapatan tetap. Jadi risikonya rendah aja kalau dalam waktu jangka pendek. Karena kenapa? Kalau misalnya kita butuh uang dari jangka pendek, kita mau pakai bisa buat DP rumah tahun depan gitu ya, tiba-tiba kondisi pasar lagi nggak menentu gitu kan, berantakan, yang ada kita rugi, malah kita jadi nggak bermanfaat gitu ya. Cuman kalau untuk jangka panjang kita bisa memilih instrumen dengan fleksibel. Kita mau pilih yang risikonya tinggi nggak apa-apa gitu, karena kita nggak butuh dana dalam jangka pendek. Kalau risikonya tinggi kan mesti dia akan naik turun dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang ya kalau memang kondisi perekonomian bagus ya dia akan naik harganya. Atau kita juga bisa pilih instrumen yang sifatnya nggak liquid seperti properti gitu kan, kita mau beli rumah gitu ya, dengan harapan apa, kita bisa sewain rumah itu atau kita jual nanti di masa yang akan datang dengan harganya udah miliaran gitu. Jadi kan semakin panjang semakin fleksibel kita, tapi semakin pendek semakin pilihannya lebih disarankan ke instrumen yang rendah risiko. Oh, oke, benar-benar. Jadi kalau jangka pendek harus benar-benar lihat resikonya. Kalau misalnya jangka panjang itu lebih fleksibel ya, karena kita tidak membutuhkan dana itu cepat-cepat gitu kan. Ini ada yang nanya terkait giveaway-nya, akses M-Trade itu apa ya? Gitu Oke. katanya, Mas. Oke, aku ulangin lagi ya, mungkin tadi agak miss dikit ya. MTrade adalah aplikasi belajar saham. Ya. Belajar saham. Jadi kita tidak kita tidak ada kita bukan broker, kita ngajarin teman-teman belajar saham. Lewat apa? Lewat artikel ya pertama. Lewat dua, lewat analisis. Jadi kita mulai perusahaan apa misalnya ada di MTrade, seperti apa dia punya penjualan, seperti apa prospeknya ke depan. Kita punya analis-analis yang kaliber tinggi lah di sini ya, untuk buat analisa agar teman-teman lebih mudah untuk melakukan keputusan investasi. Di situ ada di aplikasi M-Trade semua. Dan teman-teman juga kalau subscribe yang premium VIP member di M-Trade, teman-teman bisa ikut morning dan day briefing. Jadi jam 8.15 bisa ikut briefing sama analis-analis kita. Dikasih tahu kondisi market seperti apa, saham apa yang direkomendasikan, dan kalau misalnya mau beli nih, belinya berapa persen dari portofolio ya.
beli sedikit dan apa yang kalau misalnya kita beli risikonya itu seperti apa penurunannya, gambarannya ada. Tapi balik lagi ya, di sini segala macam yang disebut di MTrade adalah hanya berbentuk case study atau rekomendasi. Keputusan beli ada di tangan investor, jadi kita nggak ada pemaksaan untuk melakukan hal itu. Nah, bayangin, kalau dapat akses kayak gitu kan, kalau kita kan ada membership berbayar ya pastinya untuk VIP member. Nah, teman-teman akan kita kasih akses gratis 7 hari untuk user experience untuk mencoba aplikasi kita. Jadi tinggal download di Google Store atau di App Store. Nah, tapi pastinya isi dulu kuesionernya di uang kamu ya. Masuk ke uang kamu, klik link yang di sana dan klik yang paling atas ya, giveaway uang kamu dan Depok 24 jam. Tuh teman-teman, itu lumayan banget 7 hari gratis akses MTrade ya Mas. Dapat lumayan webinar banget, kita jadi juga yang kalian gratis loh. Kita ada jadi webinar berbayar hari Sabtu. Itu isinya daging semua pembahasannya. Gratis. Bisa teman-teman, aksesnya bisa jadi jangan sampai ketinggalan nih untuk jangan sampai pantau ketinggalan. terus ini sampai akhir. Jadi nanti bisa akses linknya. Ya kan? Karena lumayan banget 7 hari dibocorin banyak hal soal investasi. Jadi teman-teman bisa, wah, saya ikutan sih nanti. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas. Mending investasi emas atau tanah? Oh, Oke nih Mas Akbar, bisa jelasin? Oke. Kalau ditanya emas atau tanah, risikonya dua-duanya beda. Nah, saya harus tahu dulu yang Mbak Thomas tadi yang nanya itu kira-kira seperti apa risikonya, dan pastinya ini kalau kita bicara emas atau tanah ini jangka panjang ya, kalau bisa mungkin di atas 10 tahun, karena kalau kita investasi emas setahun 2 tahun ya ujung-ujungnya kita jual bisa jadi kita malah rugi ya, karena kan harga selisihnya kan gede ya, bisa 14% sendiri kalau kita beli emas antam di situ. Nah, kita harus cari tahu lagi ya, kok kita seberapa bisa kita menerima risikonya. Kalau emas emang gampang dijual, cuman ingat di situ ada spread harga jual dan harga beli. Kalau tanah, pasti pertama kali kita akan keluar biaya apa, pajak di situ. Pajak bumi dan bangunan tuh ada. Terus kalau misalnya kalau ini correct me if I'm wrong ya, kalau dia punya lebih dari satu tanah, dia akan kena pajak progresif. Itu sama kayak kendaraan di sini. Kendaraan, iya. Dan tanah itu kalau misalnya dia dianggurin gitu aja ya, otomatis akan ada oknum-oknum yang nanti bisa memanfaatkan aset tanah kita untuk kepentingannya mereka. Itu banyak kejadian ya, dia misalnya dulu orang tua ya, di generasi orang tua kita ya, bapaknya punya tanah di mana-mana, tapi pas yang mohon maaf pas dia meninggal gitu ya, pas dicek ternyata tanahnya udah jadi bangunan apa gitu, kita nggak tahu itu dipakai buat. Nah, itu yang khawatiran di sini. Jadi ada biaya perawatannya juga. Jadi luar biasa kalau kita punya tanah ya. Tapi kalau kita siap dengan risiko-risikonya, itu risiko pengeluaran dan lain sebagainya, kenapa enggak? Jadi dua hal ini bagusan mana tergantung dari profil risiko orangnya, tergantung dari kemampuan finansial orang itu. Tapi kalau samaannya sama-sama buat jangka panjang. Jadi balik lagi ke penyesuaian dirinya ya, gimana pas riset itu kira-kira mana yang lebih sesuai sama finansial kita gitu. Betul, ya. Betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Tapi bukannya dalam trading ada namanya kode referral? Bukankah keuntungan bisa dari situ? Itu pertanyaannya Mas, dari Kazuka Ziwa. Ya, trading apa ini? Kalau kode referral. Kalau trading enggak gini, investasi sama trading itu dua hal yang berbeda ya. Kalau kita bicara investasi, kita beli aset tadi yang saya bilang ya, dengan harapan nanti di masa yang akan datang asetnya nilainya bakal naik ya. Saham kita beli sekarang harganya mungkin 1.500, nanti someday bisa harganya bisa 5.000, kan keuntungannya jadi berapa kali lipat di situ kan ya. Nah, kalau kita trading, nah itu kita melakukan jual beli aset, jual beli saham dalam jangka waktu yang pendek ya. Misalnya sekarang harganya lagi turun, kita beli, nanti kita lihat indikator chartnya ya, grafiknya seperti apa, ternyata volume transaksinya dia meningkat, akhirnya dia naik harganya, kita jual pada saat itu kita realisasikan keuntungan kita. Itu namanya trading dalam jangka waktu yang lebih pendek di sini ya. Jadi kalau referral ya agak ya gimana pakai referral, orang ini kan sebetulnya agak perlu dicurigai ya. Iya, jadi kalau ya makanya trading itu sendiri kan memang akhirnya jadi konotasi jadi negatif. Padahal trading itu aktivitas jual beli gitu.
Cuman banyak oknum-oknum di sana yang menggunakan kata ini gitu untuk hal yang itu, yang tipu-tipu itu ya. Jadi kalau ya balik lagi kalau Jadi teman-teman, maknanya berubah. nah, di MTrade apakah bisa belajar trading? Bisa. Di sini ya, kita akan ajarin juga analisis teknikal di sini ya. Jadi bagaimana cara membaca chart, bagaimana kita melihat data historis pergerakannya seperti apa, volume transaksi, pokoknya bisa. Mantap. Mungkin boleh lagi dikasih kisi-kisi di MTrade tuh ada apa lagi sih selain yang tadi sudah disebutin sama Mas Akbar? Ya, pokoknya di sini di MTrade akan ada artikel ya, artikel seputar belajar saham, mulai dari trading, investasi dan investasi, ya. Terus habis itu ada tutorial cara baca candlestick, bagaimana cara melakukan analisis perusahaan, analisis makro, top down dan bottom up gitu ya. Terus habis itu bagaimana kita menganalisa tadi analisa ya, analisa teknikal, analisa fundamental. Terus ada juga artikel seputar perencanaan keuangan. Nanti teman-teman juga akan difasilitasi dengan webinar-webinar dengan para pakar kita ya. Tiap weekend kita bukan hanya kasih bocoran saham, tapi kita juga ajarin teman-teman untuk bisa menganalisis juga di sini ya. Jadi keputusan untuk investasi, untuk beli saham ke depannya akan jadi makin mantap ya. Dan kita juga fasilitasi untuk ini ya, briefing dengan analis kita pagi dan siang ya, pada saat jam terbuka. Itu teman-teman bisa dapat kesempatan 7 hari gratis kalau isi ininya ya, isi kuesioner kita, dan kita hanya batasin 3 pemenang doang di giveaway kali ini. Cuma 3 loh, jadi teman-teman jangan lupa ikutin sampai akhir karena ini kesempatan yang menarik banget yang dikasih sama Mas Akbar buat belajar investasi dan dibimbing secara intensif lah bisa dibilang ya. Terus di sini ada yang nanya lagi nih Mas, tadi kan di MTrade itu hanya saham kah atau ada kripto juga diajarin soal itu? Untuk hanya saham ya di sini ya. Cuman ada instrumen lain, instrumen pasar modal lain, ya itu bahasannya lebih banyak di uang kamu ya. Cuman kalau teman-teman mau lebih dalam lagi pembahasan mengenai instrumen-instrumen investasi lain, follow aja uang kamu ya. Di situ saya sering buat konten seputar reksadana dan instrumen-instrumen keuangan lainnya, ada suatu utang negara dan sebagainya. Iya, saya sempat cek di uang kamu memang memberi pengetahuannya itu dikemas secara menarik. Jadi teman-teman bisa cek nih IG-nya uang kamu. Itu benar-benar belajar saham tapi dengan cara yang menarik. Jadi teman-teman bisa mudah paham gitu. Coba ya kita cari ada pertanyaan lagi atau enggak dari teman-teman. Sepertinya belum ada. Teman-teman boleh ya kalau misalnya mau tanya, mau konsultasi mungkin baiknya ini atau ini ya, boleh banget nih ditulis pertanyaannya di komentar, jadi bisa langsung didiskusikan. Oh ada yang bilang salam buat Mimin uang kamu gitu. Nanti disalamkan kok. Miminnya ada banyak tuh ini. Miminnya ada banyak jago. Mimin yang mana nih? Jago keuangan semua pokoknya. Bener. Nanti disalamin kan katanya. Oke, belum ada lagi yang bertanya. Jadi seperti itu ya, tadi tuh yang harus diperhatikan itu adalah kita melihat untuk memulai berinvestasi itu kita harus tahu dulu nih tujuan dan cita-citanya ya Mas, betul ya? Terus betul. Juga riset dan segala macam, benar kan? Oke, ya. Kalau Mas Akbar sendiri itu investasi apa sekarang, lagi investasi apa? Banyak? Kalau saya portofolio memang tersebar ya. Saya ada di saham, saya 40% memang di saham ya. Kurang lebih 30%-nya saya 40% saham, lalu 50%-nya di bonds ya, atau surat utang ya, surat utang corporate dan negara, dan 10%-nya di cash, instrumen pasar uang gitu. Oh, seperti itu. Tapi kalau saya boleh nanya nih ke Anggi nih, sekarang nih sempat ada semacam kekhawatiran finansial nggak nih kalau kita bicara keuangan mahasiswa gitu ya? Sempat ada ini nggak sih kayak? Sangat Mas. Gitu. Challenge apa? Kalau gini, kalau saya zaman dulu, kalau saya flashback ya, zaman saya masih kuliah,
ya kita hidupnya bener-bener YOLO kayak gini-gini, kita nggak paham investasi gitu dulu kan. Saya pengen tahu juga nih sekarang insight-nya nih kalau dari apa generation Z nih. Seperti apa kira-kira kalau Kalau dari aku sih challenge-nya mungkin lebih ke uh, butuh uang tapi udah minta uang orang tua tuh udah nggak enak. Jadi seperti itu muter-muter di situ aja. Jadi harus cari cara lain kayak untuk dapat uang nah, sendiri gitu, Mas. tapi sudah Sebenarnya mulai challenge investasi. Anggi sudah mulai investasi apa belum? belum. Oh Makanya belum. ini sekalian belajar, saya Oke. mulai tertarik untuk investasi. Kayak perlu banget nih emang untuk, jadi nggak perlu nunggu mapan nih investasi Ya. itu, tapi investasi untuk mapan ternyata. Nah, nah. Ya mungkin bisa Oh bisa ini ini ada, ya, ya bisa dicoba dari mungkin dari uang jajan atau cari-cari freelance. Sekarang freelance udah banyak ya. Kalau dulu zaman saya iya. masih kuliah, wah itu susah banget gitu ya. Internet aja kita masih dial up waktu itu. Dan sekarang udah ada Ah, portal-portal yang menghubungkan freelance sama klien di situ ya. Jadi dia bisa dapat pekerjaan sampingan dengan mudah, dapat income tambahan, hmm, bisa investasi dengan mudah. Segampang itu sekarang ya. Kalau dulu sesulit itu gitu. Jadi sudah wah iya bener sih. Sekarang sudah diuntungkan sekali, jadi tergantung kitanya lagi kan gitu. Oh ini ada yang bertanya lagi nih Mas. ya Prospeknya lebih ke arah mana uang kamu? prospek apa Mungkin dulu ini. maksudnya prospek uang kamu lebih ke arah mana? Ini Sony Gilang P, pertanyaannya Oke. seperti itu. Oke, kalau uang kamu memang sifatnya edukasi ya. Jadi kita untuk saat ini kita fokus menggelar acara-acara webinar gitu, IG live atau kadang kita juga buat fullgram ya sama teman-teman kita, sama partner kita. Jadi kayak kuliah di Telegram gitu ya, kita bahas-bahas masalah keuangan dan lain sebagainya. Jadi kita memang mengedukasi masyarakat agar tidak salah ketika membuat keputusan untuk berinvestasi, mengelola keuangan, atau membeli produk keuangan. Jadi kita murni edukasi di sini ya. Kalau ditanya arahnya kemana, ke situ. Kita pengen meningkatkan literasi finansial di Indonesia. Oke. Oh, ini ada yang nanya lagi. Itu ada yang tanya di atas saham BBRI gimana? Gimana Min? Kalau nanya seputar saham BBRI per sektor segala macam, saran saya nanti jam 8 malam ya, tonton IG live-nya founder kita ya, Miss Ellen May ya, Ellen May underscore official. Di situ teman-teman akan dapat semacam insight gitu ya untuk perdagangan saham hari ini ya. Kalau misalnya mau nanya ya silakan, pokoknya jam 8 malam ya. Ini kita bahas Tuh, yang basic dulu ya, yang investasi ya. Jadi kalau mau yang lebih detail mengenai saham lebih apa, nanti dalam. 8 malam. Iya tuh teman-teman dicatat ya kalau misalnya mau tahu lebih dalam soal misalnya saham ini, saham itu tuh bisa join di jam 8 malam nanti. Di Ya, mana Mas? Live di kah? Instagramnya Mtrade atau Instagramnya founder kita ya, Miss Ellen May ya, Ellen May underscore official gitu. Oke, di situ ya teman-teman bisa banget tuh ikut join nanti untuk pembahasan lebih detail dan dalam. Sekarang ini kita yang sederhana aja membahas soal investasi. Jadi kalau teman-teman mungkin yang masih awam banget seperti saya, mungkin bisa nih langsung nanya-nanya sama Mas Akbar. Boleh, Jadi bisa silakan. tahu banyak hal. Ini saya seperti kuliah nih, banyak banget dapat wawasan baru soal investasi. Kan buat yang belum Oh, isi kuesioner bisa ya, langsung nanti setelah acara langsung masuk ke uang kamu. Jangan lupa di follow, isi kuesionernya, dan nanti benar. kita umumkan pemenangnya besok ya. Tuh, jangan lupa follow uang kamu, terus klik linknya, ikutan isi questionnaire untuk dapat giveaway-nya. Tadi ada 3 orang pemenang ya? 3 orang Ya, pemenang hanya yang ada 3 akan orang pemenang yang beruntung ya hari ini. mendapatkan akses 7 hari loh. 7 hari mengakses Mtrade. Itu sangat-sangat lumayan ya. Mungkin nanti aku akan ikut uh, isi questionnaire, nggak mau kalah sama Boleh, kalian semua. boleh. Oke, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya, tapi coba dicek lagi. Teman-teman masih boleh ya kalau misalnya mau nanya. Tadi kita sempat bahas soal investasi, kemudian apa sih langkah awal ketika kita mau mulai investasi, terus ada juga dijelasin sama Mas Akbar tentang
investasi bodong dan bagaimana cara menghindarinya. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang tadi baru join terus mau nanya soal apa, bisa banget tanya di sini. Lagi ada pakarnya nih, kapan lagi kan? Oke. Ya. Tapi sepertinya sudah jelas semua nih teman-teman di sini, sepertinya udah langsung ngerti nih Mas, langsung semangat untuk ikut giveaway nih kayaknya. Oke. Ada yang nanya NFT juga ya tadi ya. Ini ada yang nanya NFT nih ya. Ya, Oh iya, kalau sekarang NFT ya, gimana Min? oke, ya, ini balik lagi. Kalau aset digital itu sendiri memang itu merupakan instrumen baru di sini ya. Sekarang kan memang sekarang kalau ditanya macam-macam ya. Kita kayak analogi aja kayak waktu dulu ada orang invest di sneakers gitu ya. Kalau buat orang yang mungkin belum profil risikonya masih rendah atau dia yang memang belum tahu ya, dia belum tahu instrumen apa itu dan lain sebagainya, dia nggak akan yakin. Tapi once kita yakin gitu, kita tahu ya seperti apa demand-nya, seperti apa yang seberapa besar sih komoditas ini bakal laku gitu ya di masa yang akan datang. Oh tapi ya pahami juga risikonya dan perhatikan juga ya ketika kita berinvestasi gunakanlah uang dingin. Apa sih uang dingin? Uang yang memang kita nggak alokasikan buat kebutuhan-kebutuhan lain. Kita yang sudah punya tabungan bisa nggak diapa-apain, baru kita pakai buat investasi gitu. Untuk yang karena itu risikonya tinggi, karena investasi kan ada risikonya. Nah, di situ yang harus diperhatikan. Jangan pakai semua uang juga. Bener, jadi itu juga penting ya, maksudnya jangan pakai uang yang minjem sana minjem sini juga, itu nggak boleh kan. Iya. Jadi emang harus pakai uang yang benar-benar tidak dipakai untuk kebutuhan yang lain, uang gitu dingin. kan, bukan untuk uang apa Mas tadi, uang dingin. Uang dingin ya. Kalau uang pinjaman uang panas, sekarang harus dikembalikan gitu. Oh iya, benar-benar jangan coba yang panas ya teman-teman. Oke, ayo ada lagi nggak yang mau nanya nih? Oh ini ada yang bertanya nih Mas, apa sih bekal pemula sebelum benar-benar terjun berinvestasi? Pertama adalah yang pasti ilmu. Ya, kalau saya selalu bilang bekal pemula mau terjun ke investasi, bekalnya adalah ilmu. Belajar dulu ya, tahu dulu tujuan kita mau kemana. Ya. Karena investasi ini bukan tujuan, investasi adalah cara untuk kita mencapai tujuan, kendaraan. Jadi kita harus tahu dulu tujuannya mau kemana. Mau ke Depok, mau ke Bekasi, mau kemana, kalau kita lagi mau jalan kan begitu ya. Nah baru kita pakai kendaraan yang kayak gimana di sini ya. Jadi kita tahu dulu tujuannya gimana, kita pelajari dulu ya instrumennya apa aja dan kita kenali diri kita sendiri. Kita apakah kita cocok dengan instrumen yang risikonya tinggi atau kita lebih cocok dengan yang stabil aja tapi imbal hasilnya kecil. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, tapi kalau misalnya tujuannya adalah uang tuh ada nggak sih Mas? Tujuan banyak yang tujuannya adalah uang. Tapi balik lagi sekarang saya tanya, kalau tiba-tiba Andi sekarang udah punya uang 10 miliar gitu ya, tapi kan sudah ya mungkin kurang gitu ya itu mau buat apa gitu, buat apa lagi gitu, ultimate goals-nya apa lagi gitu ya, apakah dengan kita punya uang banyak itu buat apa? Uang kan juga cuma sarana untuk mencukupi kebutuhan, itu bukan tujuan akhir. Benar-benar, jadi harus punya tujuan yang uang itu mau diapain kalau udah dapat gitu kan.